Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyillahi wa habibillahi Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in ومن تبعهم وسلك سبيلهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita telah membahas hal yang berkaitan dengan syariat, bina'us syariah ala aslain, bahwa syariat Islam itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama al-ikhlas lil ma'bud, keikhlasan beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah al-mutaba'ah lir rasul, mengikuti contoh dan tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika syariat itu memiliki dua pondasi tersebut, maka syariat menetapkan bagi kita, menegaskan bagi kita setiap perbuatan, ucapan atau apapun yang lahir dari diri kita yang merusak salah satu di antara pondasi tersebut, maka semua itu masuk dalam hal yang bisa merusak syariat itu sendiri, merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah yang keenam, masih memiliki lanjutan pembahasan, masih memiliki korelasi dengan pembahasan sebelumnya, dan ini juga sangat penting sekali, tidak kalah esensinya dengan pembahasan sebelumnya. Al-aslu fil ibadatil hadru, asal dari setiap ibadah itu dilarang. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Yang disyariatkan dalam ibadah hanya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Tidak ada yang disyariatkan kecuali apabila itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bunyi kaidahnya adalah al-aslu fil ibadatil hadr. Asal dari setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu dilarang, kecuali ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan agama, Allah yang menciptakan Islam, Allah juga yang menetapkan, Allah juga yang menegaskan, Allah juga yang memastikan tata cara ibadah itu sendiri. Kemudian selanjutnya wal aslu fil adati. Al aslu fil adati al ibahah. Asal dari segala bentuk kebiasaan, asal dari segala bentuk interaksi kita dengan sesama dalam kehidupan di dunia ini adalah mubah, diperbolehkan. Apapun itu. Fala yuharramu minha, tidak ada yang diharamkan illa ma harramahullahu wa rasuluh, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi inti dan substansinya berbalik. Ibadah itu asalnya adalah haram, karena yang menetapkan ibadah hanya Allah. Segala bentuk ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh kecuali ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Kita mau sholat, mau zikir, mau puasa, itu tidak boleh kecuali dengan ketentuan dari Allah. Ketika Allah menetapkan sholat sehari semalam yang wajib 5 waktu, ya yang berlaku 5 waktu. Ketika Allah menetapkan puasa yang wajib di bulan Ramadan sebulan penuh, itu yang ditetapkan. Kita nggak bisa menggantinya di bulan yang lain, menambahkannya menjadi lebih dari 1 bulan, atau menguranginya dari 1 bulan, tidak boleh. Karena asal dari segala bentuk ibadah adalah dilarang, kecuali ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Kebalikannya adalah adat kebiasaan kita.
segala bentuk interaksi kita dalam kehidupan duniawi dengan sesama, berdagang, berjualan, hidup bertetangga, ya, melakukan aktivitas keseharian kita, seluruhnya adalah mubah, diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan, hadhil qa'idatu tadammanat aslaini 'azimain. Ya, kaidah ini memuat dua pondasi dasar yang kolosal sifatnya, yang komprehensif. Dzakarahuma al-Imam Ahmad wa ghairuh min al-a'immah. Banyak para ulama dan tokoh-tokoh imam kaum muslimin, di antaranya Imam Ahmad, yang menjelaskan dua pondasi dasar tadi. Wa dalla 'alaihim al-kitab was sunnah. Indikasinya juga jelas dalam Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi mawadhi'a, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Mislu qaulihi ta'ala, di antaranya berkaitan dengan kaidah yang pertama atau kaidah baris yang pertama, yaitu al-aslu fil ibadatil hadru. Asal dari ibadah itu adalah diharamkan kecuali ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 21. Surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, partner, pendamping, teman-teman dekat, siapapun yang di sekitar mereka, syara'u minad din, yang berani menetapkan syariat, yang berani menciptakan syariat atau menciptakan ibadah, lam ya'zam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sifatnya umum, ya, general. Bahwa segala sesuatu yang disyariatkan tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fahuwa batil, maka itu adalah batil. Karena agama ini adalah milik Allah. Allah yang menetapkan bagaimana cara kita beragama. Allah itu yang kita ibadahi, yang menetapkan wajibnya kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa hakikat tujuan diciptakannya setiap jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka yang berhak untuk menentukan tata cara ibadah tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Asbab nuzul ayat ini adalah kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu, di mana mereka itu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hakikat daripada masyarakat musyrik Arab itu adalah sisa-sisa daripada orang-orang yang mengamalkan ajaran Ibrahim. Maka sebagian di antara ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada Ibrahim itu masih melekat di kalangan masyarakat Arab. Termasuk di antaranya adalah berhaji. Termasuk di antaranya adalah idhafah, ya, idhafah al-hudur, menjamu para tamu Allah Subhanahu wa taala di wilayah haji. Itu kebiasaan yang terus mereka jaga sampai di masa jahiliyah. Mereka masih mengenal ibadah haji. Tetapi kemudian kebiasaan mereka itu dirusak oleh kemusyrikan yang berkembang di antara mereka. Banyak di antara ajaran-ajaran syariat itu yang mereka nodai, ya, dengan berbagai macam tambahan. Dan ada sebagian di antara amal ibadah mereka itu yang mengandung kemusyrikan. Di antaranya dengan banyaknya berhala, ya, yang ditempatkan di sekitaran Al-Ka'bah, ya. Meskipun mereka mengatakan la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak. Tapi sesungguhnya kami melakukan ritual tersebut untuk mendekatkan diri kami juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda itu bagi mereka hanyalah wasail, hanyalah perantara. Tapi zalika haqiqatus syirki, itulah hakikat daripada kemusyrikan. Ya, karena berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah itu tidak membutuhkan perantaraan.
Wa in kanat wasail, kalaupun ada perantaraan adalah perantaraan yang disyariatkan. Seperti misalnya berdoa kepada Allah dan menjadikan amal soleh kita sebagai perantara. Amal soleh kita kan disyariatkan memang. Ibadah yang kita lakukan disyariatkan. Lalu kita jadikan sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Nggak apa-apa. Atau kita misalnya meminta doa kepada orang yang saleh. Meminta doa kepada orang yang saleh. Doa orang yang saleh itu kan disyariatkan. Kita semua diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang saleh itu kan ibadah yang dibenarkan. Maka ketika kita meminta doa kepada orang saleh, sama juga halnya dengan kita meminta dia untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya diperbolehkan. Ini wasilah yang diperbolehkan, sarana yang diperbolehkan. Sarana lain misalnya asma'ullah, ya. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebut asma'nya. Ini juga bagian di antara syariat yang diperbolehkan, wasilah yang diperbolehkan. Ya, seperti kita berdoa misalnya ya Ghaffar ighfirli, wahai yang Maha mengampuni dosa, ampunilah dosaku. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang Maha memberikan rizki, berikanlah rizki kepadaku. Karena sekali lagi asma Allah itu adalah hak Allah untuk menyandangnya. Kita menyebut Allah dengan asma'nya adalah bagian daripada ta'abbud kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu adalah bagian di antara wasail al-mubahah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Sementara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab adalah menjadikan berhala itu sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah. Ini tidak diperbolehkan. Sama juga kita menjadikan bebatuan, benda-benda keramat, kuburan, dan apapun itu sebagai wasilah kita, ya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemusyrikan. Sekali lagi kita tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada waktu itu adalah melakukan berbagai bentuk peribadatan, syariat yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kemusyrikan tadi. Lalu mereka membuat kebiasaan seperti bahirah, menggemukkan ternak dengan tidak diambil susunya, ya, untuk dijadikan sebagai sesembahan. Kemudian saibah, ya, saibah itu hewan ternak yang dibiarkan lepas, ya, tidak diberikan beban, tidak diberikan kegiatan, ya, pergerakan gitu, tidak dibiarkan ke sana kemari melakukan hal-hal yang berat, tapi dibiarkan bebas saja makan minum sampai akhirnya layak untuk dijadikan sesembahan. Memelihara binatang-binatang tersebut adalah satu hal yang bagus. Tapi ketika memelihara binatang-binatang tersebut untuk digemukkan dan kemudian dijadikan sebagai sesembahan, ini yang dilarang di dalam Islam. Syara'u minad dini ma lam ya'lam bihillah. Itulah yang dilakukan oleh kalangan musyrik Arab pada waktu itu. Sehingga Allah menegaskan, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki, ya, sekutu-sekutu yang menetapkan syariat bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama di antaranya Ibnu Katsir bahwa syuraka di sini adalah asyayatin. Setan-setan yang menyuruh mereka, setan-setan yang menggoda mereka untuk menciptakan syariat. Ya. Untuk menciptakan cara ibadah sendiri, bukan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihillah. Wa mithlu, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa mithlu qawlihi fil asli tsani, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kaidah yang kedua, bahwa asal daripada segala sesuatu dari perbuatan kita adalah mubah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu seluruhnya di bumi ini buat kalian, di dunia ini buat kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini seluruhnya buat kalian. Jadi para ulama menjelaskan ayat ini, salah satu maknanya adalah bahwasannya asal segala sesuatu itu mubah. Asal daripada air itu adalah suci.
Jadi air ketika tidak diyakini adanya sesuatu yang mengubah kesuciannya, asal dari air adalah suci. Kalau kita misalnya menemukan air di tengah hutan, ya, sementara tidak diyakini di situ ada sesuatu yang telah mengubahnya menjadi najis, maka asalnya adalah suci. Al aslu fi kulli syai'in al ibahatu wat taharah. Asal segala sesuatu itu suci, asal dari air itu adalah suci, asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Termasuk amal perbuatan manusia yang berkaitan dengan interaksi hubungan sesama manusia atau sesama makhluk. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat khalaqalakum ma fil ardi jami'a ini maknanya sebenarnya luas. Tetapi salah satu di antara makna yang diambil oleh para ulama adalah sebagai kaidah fikih. Al-aslu fi kulli syai'in ibahah. Asal dari segala sesuatu itu diperbolehkan, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kata khalaqalakum ini hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah adalah Sang Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini min ghairi misalin sabiq, tanpa permisalan sebelumnya, tanpa contoh sebelumnya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk tadabbur. Karena sebelumnya sebelum firman ini Allah mengingatkan kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah sedangkan Allah telah menetapkan kalian dulu sebagai sesuatu yang tidak bernyawa, wa kuntum amwatan. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, ya. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan lagi, dan kemudian Allah mengembalikan kalian kepadanya. Artinya apa? Hidup dan mati telah Allah tentukan, ya. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kita harus sadar, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan sesuatu dan bisa membinasakannya. Allah yang bisa menghidupkan sesuatu, Allah yang bisa mematikannya. Jadi ayat ini sesungguhnya adalah ayat tauhid, ya. Ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keharusan kita untuk senantiasa mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya. Tapi kemudian di antara makna dari ayat ini adalah khalaqalakum ma fil ardi jami'a, adalah bahwasanya segala sesuatu itu asalnya adalah mubah dan asalnya adalah suci. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang karunia Allah. Khalaqalakum, Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kalian. Jadi sebagian di antara para ulama menjelaskan begini. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, dan ketika asal segala sesuatu itu adalah mubah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan ini. Termasuk al-mustaladzat milal at'imati wal ashribah, makanan dan minuman yang lezat-lezat. Ya, makanya ada judul bab dalam Riyadhus Shalihin itu jawazu aklil maladzat minal at'imah, diperbolehkannya kita makan makanan yang lezat-lezat. Jadi Nabi SAW meskipun beliau adalah pribadi yang sangat sederhana, pribadi yang sangat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mencontohkan bahwasanya menikmati yang enak-enak, ya, yang lezat-lezat itu diperbolehkan, bagian daripada relaksasi yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai manusia, bagian dari rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka Nabi juga menikmati madu, ya, minum madu, minum susu, makan bagian daging kambing yang paling bagus, ya. Beliau paling suka itu makan daging bagian punggung dengan bagian paha, dan kita tahu ini sisi dari daging kambing itu yang paling bagus kualitasnya, ya. Meskipun Nabi pada waktu itu makan gandum syair, ya, whole grain, yang pada waktu itu gandum syair itu dianggap sebagai gandum yang paling murah, ya, tetapi ternyata kualitasnya paling bagus, ya. Nabi juga menikmati meminum susu kambing. Kita sendiri tahu bahwa susu kambing itu bukan sesuatu yang murah di masa sekarang ini, ya, lebih mahal harganya dari susu sapi. Jadi yang dinikmati oleh Nabi, meskipun pada waktu itu mungkin bukan termasuk di antara makanan-makanan yang berharga mahal,
tetapi itu adalah makanan-makanan yang lezat, ya, makanan-makanan yang berkualitas tinggi. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, bayangkan saja, kulu zait waddahinu bihi. Ya, makanlah atau nikmatilah minyak zaitun dan jadikan itu sebagai minyak rambut kalian. Ya, minyak zaitun itu harganya nggak murah. Ya. Apalagi kalau yang betul-betul ya virgin, ya, virgin oil, extra virgin oil, yang betul-betul murni, itu harganya mahal banget. Ya. Tapi itu dianjurkan oleh Nabi untuk dikonsumsi. Bahkan nggak tanggung-tanggung, dijadikan juga sebagai minyak rambut. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena asalnya itu dari pohon yang penuh berkah. Jadi asal daripada ayat ini salah satu yang menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya segala sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat itu diciptakan tidak sia-sia. Oleh sebab itu menikmatinya dengan tazawuq itu adalah bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Ya. Juga bukan berarti karena sesuatu itu halal, semua yang halal harus kita rasakan, tidak. Tapi merasakan sebagian di antara yang halal tersebut, yang nikmat tersebut untuk membuktikan dahsyatnya karunia Allah, itu sebagian di antara yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Karena Allah sudah berfirman, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Segala sesuatu di dunia ini memang diciptakan untuk kita. Kemudian selanjutnya, li jami'i anwa'il intifa'at, semua itu diciptakan agar kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Berbagai bentuk manfaat. Fa'abaha minha jami'al manafi' siwa ma warada bihi syar'u minal man'i minhu li dhararihi. Maka segala sesuatu atau segala manfaat itu boleh kita ambil dari segala sesuatu di dunia ini, kecuali yang telah dijelaskan oleh syariat bahwa itu dilarang karena mengandung nilai bahaya. Jadi sekali lagi ini merupakan ayat yang menunjukkan bahwasanya asal segala sesuatu itu adalah halal. Termasuk ya, al-intifa bi af'ali al-ibad, mengambil manfaat dari perbuatan sesama manusia. Itu termasuk bagian dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Setiap kerjasama yang baik antara sesama manusia, ya, itu adalah bagian dari kebaikan syariat, ta'awanu 'alal birri. Setiap kerjasama antar sesama manusia untuk membangun nilai-nilai ketakwaan, maka itu juga merupakan nilai kebaikan dari syariat ini. Ya, jadi para ulama tafsir menjelaskan ta'awun di antara sesama manusia itu ada yang sifat al-aslu fiha ibahah, asalnya adalah dimubahkan. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang berpahala ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa ta'awanu 'alal birri. Nah, bir di sini sifat umum, ya. Bisa saja merupakan al-birrul muttafaq bainan nas, kebaikan yang sudah disepakati di antara sesama manusia. Jadi orang itu menganggap itu semuanya baik, seperti tolong menolong dalam kegiatan sosial, ya. Membantu orang-orang yang terkena atau tertimpa bencana, ya, menolong orang yang sakit dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada al-birrul muttafaq bainan nas, kebaikan yang sifatnya disepakati. Tapi ada di antara kebaikan itu yang ada adalah merupakan ibadah dan merupakan kebaikan yang ditegaskan di dalam syariat Islam, seperti takziah, ya. Itu ada syariatnya, takziah untuk orang yang meninggal dunia. Itu termasuk ya, membersihkan masjid, ya. Itu termasuk syariat yang kebaikan yang ditetapkan dalam syariat. Maka hal yang semacam ini itu bagian daripada ketakwaan. Jadi makanya disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada kebaikan yang sifatnya disepakati oleh setiap manusia, ada kebaikan itu yang hanya ditegaskan di dalam syariat Islam sebagai sebuah kebaikan. Bisa jadi orang lain enggak menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, tapi di dalam Islam itu adalah kebaikan. Kemudian selanjutnya, qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Ini juga salah satu di antara ayat yang menjelaskan bahwa asal segala sesuatu itu diperbolehkan. Qul man harrama zinatallah. Katakanlah siapakah yang berani mengharamkan perhiasan yang telah Allah ciptakan di dunia ini bagi hamba-hambanya. Wat thayyibati minar rizqi, juga rizki yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah semua itu dihalalkan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, tapi hanya menjadi milik orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti. Ya, di dunia ini
diperbolehkan, dihalalkan bagi orang-orang yang beriman, boleh dinikmati oleh orang-orang yang beriman sebagaimana juga dinikmati oleh orang-orang kafir. Ya, dalam menikmati dunia ini kita seragam, orang kafir, orang muslim sama-sama menikmatinya. Selama itu tidak diharamkan. Ya. Tetapi di hari kiamat khalisah, itu hanya milik orang-orang yang beriman. Ini yang membedakan. Asbabun nuzul ayat ini adalah kebiasaan kaum musyrik Quraisy melakukan haji. Mereka kan biasa melakukan haji sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bagian dari sisa-sisa agama Ibrahim. Tapi ya ta'arraun, ya, inda tawaf, mereka itu tawaf sambil nggak pakai pakaian sama sekali. Ya. Katanya untuk menunjukkan kesucian. Ya. Jadi haram menggunakan pakaian ketika bertawaf. Ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ini bid'ah ibtada'uha, ya, bid'ah yang dikerjakan oleh mereka, yang diciptakan oleh mereka. Keliling Ka'bah bertawaf dalam keadaan telanjang. Maka turunlah firman Allah ini, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, qul man harrama zinatallah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang telah Allah halalkan bagi hambanya. Apa perhiasan? Pakaian. Ya. Pakaian itu adalah perhiasan yang Allah ciptakan bagi manusia. Makanya kita diperintahkan menggunakan pakaian untuk menutup aurat kita. Baik laki-laki maupun wanita dengan ketetapan pada masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dijadikan sebagai perhiasan ketika kita juga beribadah kepada Allah. Makanya lawan daripada ayat ini adalah, maksudnya padanan daripada ayat ini adalah khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Lawan makna maksudnya, ya. Ketika ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy yang tawaf dalam keadaan telanjang, justru di dalam ayat lain Allah merintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, khudzu zinatakum. Gunakanlah pakaian-pakaian yang terbaik, ya, untuk beribadah kepada Allah. Inda kulli masjidin, ketika kalian datang ke masjid untuk sholat. Ketika kalian hendak melaksanakan sholat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penegasan, ya. Jadi bahwa pakaian itu adalah sesuatu yang dihalalkan. Kenapa diharamkan? Dengan alasan hanya untuk beribadah kepada Allah supaya dianggap suci. Kemudian orang itu dilarang untuk berpakaian. Itu tidak dibenarkan. Makanya kita kaum muslimin juga tidak diperbolehkan untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatut ta'abbud, dengan niat ibadah. Dengan niat khusyuk dalam ibadah, enggak mau nikah misalnya. Nah, dengan niat khusyuk dan konsentrasi dalam ibadah setiap malam enggak mau tidur. Dengan niat supaya mampu khusyuk dalam ibadah, taat kepada Allah, selalu taat kepada Allah setiap hari puasa, ya. Enggak pernah ada hari tanpa puasa. Nah, hal-hal yang semacam ini tidak diperbolehkan. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Inni akhsyakum lillahi wa atqakum lillahi wa akhsyah. Sesungguhnya aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Walakinni asumu wa uftir, tetapi aku selalu berpuasa. Aku berpuasa tapi juga aku kadang-kadang tidak berpuasa. Wa usalli wa anam, aku juga sholat malam tapi juga aku kadang-kadang tidur, ya. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi kaum wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, siapapun yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi dengan ini jelas ikhwas kalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hak kita untuk mengharamkan segala sesuatu, ya, meskipun dengan niat ta'abbud untuk beribadah. La rahbaniyata fil Islam. Tidak ada hidup kependetaan di dalam Islam. Wat tayyibati minar rizqi, demikian juga rizki-rizki yang halal, makanan dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Fa ankarallahu ta'ala ala man harrama man harrama ma khalaqallahu li'ibadihi minal ma'akil wal masyarib wal malabis wa tawabi'aha. Allah mengecam orang-orang yang mengharamkan makanan, minuman atau apapun juga yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu dzalika annal ibadah iya ma amara Allah bihi. Maka penjelasannya ketika kita sudah menjelaskan beberapa dalil di antaranya dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang nanti insyaallah dalam pembahasan-pembahasan berikut akan kita sampaikan, yang menunjukkan bahwasanya asal daripada ibadah itu haram kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, bahwa asal daripada segala sesuatu, makanan, minuman,
Dan asal daripada segala perilaku hubungan interaksional kita dengan sesama adalah halal mubah, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, wa bayanu dzalika annal ibadata hiya ma amara Allah bihi amra ijabin au istihbabin. Bahwa yang dinamakan dengan ibadah itu adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu dalam kerangka kewajiban atau sesuatu yang dianjurkan. Fakullu wajibin aujabahu Allah wa rasuluh. Segala sesuatu yang diwajibkan Allah dan Rasulnya. Au mustahab, atau dianjurkan, fahuwa ibadatun yu'badu bihi subhanahu wa ta'ala wa yudanullahu bih. Segala sesuatu yang diwajibkan, disunahkan, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Definisi ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menggambarkan tentang ibadah, ya. Berarti segala sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tidak ada dasar dari syariat Islam itu sendiri, maka itu termasuk sesuatu yang dilarang di dalam Islam, ya. Faman aujaba aw istahabba ibadatan, barang siapa yang mewajibkan satu ibadah atau menganjurkan satu ibadah, lam yadulla alaihil kitab was sunnah, yang tidak ada indikasinya dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, faqad ibtada'a dinan, berarti dia telah menciptakan kebid'ahan di dalam agama. Maka dia terkena sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengerjakan amalan ibadah yang tidak ada petunjuk perintah dari kami, yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis muttafaq alaih. Ini sekali lagi adalah merupakan definisi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam tentang apa itu ibadah dan apa itu bid'ah. Jadi kalau kita berbicara tentang ibadah, maka kita juga pasti berbicara tentang bid'ah. Syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah. Kita bicara tentang ibadah, kita juga berbicara tentang bid'ah. Kenapa demikian? Karena segala bentuk ibadah, ya, yang tidak ada indikasi ijab, istihbab dari kitab Allah dan sunnah Nabi, ya, tidak ada nas, tidak ada ketetapan syariatnya dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, maka itu termasuk ibadah yang dilarang. Itu termasuk ibadah yang dilarang, yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama dengan kata bid'ah. Dan bid'ah itu adalah mustalahun syar'i, istilah yang disyariatkan, karena waridun fil ahadits, karena disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, yang mengerjakan segala sesuatu yang tidak kami perintahkan, maka itu dilarang di dalam syariat. Nabi menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap kebid'ahan itu sesat. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaknya kalian menjauhi amalan-amalan baru yang tidak ada dalam syariat Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, segala yang baru dalam syariat Islam itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Nah, ikhwaskan fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam menjelaskan tentang bid'ah ini ungkapan dan uslub yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi penjelasan yang dikatakan oleh para ulama tentang bid'ah ini sesungguhnya sama semuanya, ya, cuma dengan gaya bahasa atau uslub yang berbeda-beda. Ya, salah satu di antara uslub yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, ya, yang sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang dinamakan dengan bid'ah adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu fid din, ya, kullu syai'in fid din mukhtara'atun, ya, mukhtara'atun yang dibuat-buat, fid din mukhtara'atun, tudahi syari'ata, yang bentuknya menyerupai syariat, yuradu bisuluki 'alaiha, yang tujuannya adalah ziyadatut ta'abbud, untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau al-mubalaghatu fit ta'abbud, aw at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, aw yuradu ma yuradu bihi syari'ah, ya. Itu disebut dengan kebid'ahan, ya. Itu dijelaskan oleh Imam Syatibi. Intinya sama, ya, bahwa segala sesuatu yang tidak disyariatkan, ya, Ibnu Taimiyah menggunakan bahasa
selama itu tidak ada perintah, ya, tidak ada perintah ijab atau istihbab di dalam kitab Allah. Dan perintah ijab atau istihbab yang ada dalam syariatnya harus dipahami, ya. Perintah dalam kitab Allah dan sunnah Nabi tidak selamanya berupa qaul. Kadang-kadang berupa qaul seperti usjudu, kabbiru, sujudlah kalian, takbirlah kalian, ya. Itu adalah yang bentuknya perintah qauli. Tapi perintah kadang-kadang juga bentuknya adalah amali, ya. Bentuknya ada amali. Jadi petunjuk Nabi kadang-kadang berbentuk amalan. Jadi apa yang biasa dilakukan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi, itu termasuk bentuk amrun syar'i, ya, perintah syariat. Terlepas daripada apakah perintah itu kemudian bermuatan wajib atau sunnah, itu nanti ada pembahasannya sendiri dalam fikih. Ya, jadi ada yang kadang-kadang berbentuk ucapan dan kadang-kadang ada yang berbentuk perbuatan, ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang ada yang berbentuk takrir, ya, ketetapan. Ketika Nabi menetapkan bahwa ini disyariatkan, ini disunnahkan, itu kadang-kadang bermula dari perbuatan sahabat, ya, seperti Bilal, ya, yang berwudu, ya, yang sholat 2 rakaat setiap kali berwudu, ya. Ma ahdatsu qattu illa tawaddatu. Setiap kali aku berhadas aku berwudu, ya. Dan setiap kali aku berwudu, shallaitu fihi rakaatain, aku melakukan salat 2 rakaat. Ini yang menyebabkan Bilal mendapatkan satu derajat yang demikian tinggi, ya, sampai Nabi mendengar suara terompahnya masuk ke dalam surga. Jadi apa yang dilakukan oleh Bilal di sini adalah amalan yang kemudian ditetapkan sebagai sunnah oleh Rasulullah. Ini disebut dengan bid'ah takririyah. Jadi menjadi sunnah kenapa? Karena Nabi menetapkan itu sebagai sunnah. Ketika tidak. Ya, ada sahabat, sebagian di antara orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, ya, tangannya diginikan, ya. Selesai salam, tangannya diginikan. Ya. Kemudian Nabi melarangnya. Ketika dilarang, dia tidak jadi sunnah. Bahkan karena lafalnya ada larangan, menjadi sesuatu yang dilarang. Ya, bukan semata-mata bid'ah, tapi bahkan sesuatu yang dilarang, yang tegas pelarangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan sahabat juga, tapi tidak dibenarkan oleh Nabi. Ya. Sementara yang dilakukan oleh Bilal juga dilakukan oleh sahabat, tapi ditetapkan sebagai sunnah oleh Nabi. Begitu juga amalan sebagian di antara sahabat yang lain. Ya, termasuk yang diamalkan oleh Abu Hurairah dengan membaca ayat kursi setiap kali sebelum tidur, karena ajaran yang disampaikan oleh jin pada waktu itu. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan itu sebagai syariat. Dia menjadi syariat. Jadi sekali lagi ketetapan sebagai syariat itu adalah ketika Nabi melakukan takrir. Itu dinamakan dengan sunnah takririyah, dan semua itu masuk dalam kategori ma amara bihi amru ijabin aw istihbab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa bid'ah itu adalah ma lam yadulla alaihi nassu. Ma lam yadulla alaihi nassu, yang tidak ditetapkan di dalam nas. Ma lam yadulla alaihi nassu, segala sesuatu yang tidak ditetapkan di dalam nas, di dalam dalil Quran maupun sunnah. Fa in dalla alaihi nassu minal kitab was sunnah, kalau ada jelas indikasi amalan tersebut di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, falaisa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan, maka itu bukanlah bid'ah secara syariat, meskipun secara bahasa adalah bid'ah. Jadi di sini satu hal yang perlu ditegaskan, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang baru. Ma uhditsa min ghairi mithalin sabiq. Segala sesuatu yang baru adalah bid'ah. Tetapi bid'ah yang diharamkan dalam syariat, ingat ya, bid'ah yang diharamkan dalam syariat adalah bid'ah fid din, bid'ah dalam agama, dalam ibadah. Bukan dalam segala sesuatu. Bukan segala sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi diharamkan, enggak. Segala sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi itu bid'ah, tidak. Sama dengan kita mengatakan bahwa berbicara di dalam sholat itu dilarang. Betul Bang? Ya, dilarang, tidak. Bukan berarti berbicara itu dilarang. Yang dilarang itu berbicara di dalam sholat. Jadi harus ditegaskan, bicara di dalam sholat. Bukan setiap bid'ah yang baru itu haram. Yang diharamkan adalah bid'atun fid din, bid'ah di dalam agama, bid'ah di dalam syariat.
Ini yang harus ditegaskan ikhwas sekalian fiddin, supaya kita tidak mencampur adukkan antara makna bahasa dengan makna istilah. Secara bahasa segala sesuatu yang baru adalah bid'ah, tapi tidak diharamkan kecuali ketika bid'ah itu dilakukan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam. Ini yang harus ditegaskan ikhwas sekalian fiddin ya, karena bid'ah secara bahasa itu digunakan ma kuntu bid'an minar rusuli. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Nabi mengatakan ma kuntu bid'an minar rusuli, aku bukanlah rasul bid'ah. Rasul bid'ah artinya bukan rasul yang pertama, bukan nabi yang pertama. Sebelum nabi sudah ada nabi yang lain, sebelum rasul sudah ada rasul yang lain. Ini secara bahasa. Jadi kata bid'ah digunakan secara bahasa untuk segala sesuatu yang baru. Bahkan Allah sendiri adalah ahli bid'ah dalam kata secara bahasa. Badi'us samawati wal ard, Allah yang menciptakan segala sesuatu min ghairi mithalin sabiq, tanpa contoh sebelumnya. Jadi Allah badi', ya, Allah menciptakan bid'ah. Ini secara bahasa. Jadi sekali lagi ketika dikatakan bid'ah yang diharamkan, maka maksudnya adalah bid'ah di dalam syariat. Tetapi karena ghalaba alaihil qawlu, ya, karena penggunaan bid'ah di dalam syariah ini begitu umumnya di kalangan para ulama, ya. Setiap ulama berbicara tentang bahaya bid'ah, seluruh imam mazhab berbicara tentang bahaya bid'ah, maka akhirnya ketika didengar kata bid'ah, maka kebanyakan yang diinginkan adalah bid'ah di dalam syariat. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ketika ada indikasinya dalam dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, itu bukan bid'ah meskipun secara bahasa adalah bid'ah. Contohnya apa? Salat tarawih. Ya. Karena dikatakan tadi selama ada indikasinya, selama itu ada ketetapannya di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, maka itu bukan bid'ah. Meskipun secara bahasa boleh disebut bid'ah secara bahasa. Contohnya apa? Salat tarawih berjamaah. Ketika Umar bin Khattab mengatakan ni'mal bid'ah, hadhihi bid'ah yang paling bagus adalah ini. Itu yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena ketetapannya ada dalam syariat. Ya. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salasa layal. Nabi melakukan salat tarawih bersama para sahabatnya selama 3 hari. Wa fi tsalis aw rabi, ya, pada hari yang ketiga atau keempat, disebutkan dalam hadis begitu. Ini hadis Bukhari Muslim. Lam yusalli, Nabi tidak salat pada waktu itu. Wa qala khasyitu an tufrada alaikum. Aku tidak melakukan salat pada malam hari ini, bukan enggak mau berjamaah, tetapi khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir menjadi wajib buat kalian. Jadi Nabi tidak melakukannya terus-menerus karena khawatir akan menjadi hal yang wajib. Kenapa? Karena Nabi sahibut tasyri'. Karena yang dilakukan Nabi menjadi syariat. Ya. Berbeda dengan yang dilakukan orang lain. Kalau kita melakukan sunnah terus-terusan nggak akan jadi wajib. Tetap aja sunnah karena kita nggak menetapkan syariat. Tapi kalau Nabi melakukan terus-menerus, akhirnya terindikasi menjadi wajib. Makanya Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim juga, Aisyah pernah mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala. Nabi itu sering kali meninggalkan amalan. Wa huwa yuhibbuhu. Sementara beliau sangat menyukai amalan tersebut. Ya. Karena beliau takut ayya'mala bihin nas, kalau seandainya manusia itu melakukan amal perbuatan itu fatufrada alaihim, dan menjadi wajib bagi mereka. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering kali meninggalkan amalan yang padahal beliau sangat senang melakukannya. Gara-gara apa? Karena beliau takut orang lain akan ngikutin dan akhirnya menjadi wajib bagi mereka. Ya, sekali lagi, ketika Nabi meninggalkan kontinuitas dalam ibadah tertentu, semata-mata adalah karena beliau tidak mau itu menjadi wajib. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi adalah tasyri'. Makanya yang tersisa dari syariat itu juga diperdebatkan di antara para ulama. Ada sebagian di antara syariat yang Nabi masih melakukan terus-menerus. Seperti misalnya sholat sunnah fajar. Sehingga sebagian ulama Hanafiyah termasuk Abu Hanifah sendiri itu termasuk yang mengatakan sholat sunnah fajar itu adalah wajib. Sementara sisa ulama banyak yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi antara sunnah yang mendekati wajib atau wajib itu. Kenapa? Karena Nabi terus-menerus melakukannya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW terjadi pada salat tarawih. Ya, apabila Nabi melakukan terus-menerus akan menjadi wajib. Maka setelah beliau wafat, ya, uzur itu tidak ada lagi.
Tidak ada lagi kekhawatiran akan diwajibkan meskipun dilakukan orang terus-menerus. Makanya kemudian Umar menghidupkan kembali sunnah ini. Jadi Umar itu bukan menciptakan sunnah, tapi menghidupkan sunnah ini. Melaksanakan apa yang belum dilakukan oleh Nabi karena uzur. Ya, karena uzur karena uzur takut diwajibkan, yang kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dilanjutkan karena ada beberapa di antara syariat yang Nabi belum melakukannya karena uzur. Nah, misalnya beliau mengatakan kalau seandainya aku hidup di tahun depan, aku akan melakukan puasa Tasu'a. Ya, puasa di hari ke-9 bulan Muharram. Yang beliau sudah lakukan hanya puasa Asyura. Tapi Tasu'a tidak. Tapi Nabi mengatakan kalau aku hidup nanti aku akan melakukan. Sudah dilakukan oleh Nabi belum? Belum, tapi Nabi sudah menegaskan akan melakukan. Sehingga para ulama menetapkan juga sebagai sunnah. Sunnah puasa Asyura dan sunnah puasa Tasu'a. Karena itu sudah disunnahkan oleh Nabi meskipun Nabi belum melakukannya karena beliau terlanjur meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa paham di sini ya bahwa apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab itu bukan Umar yang menciptakan. Karena itu sudah dilakukan oleh Nabi, sudah dilaksanakan oleh para sahabat, ya. Cuma kontinuitas yang dilakukan oleh Umar yang belum dilakukan oleh Nabi, karena di zaman Nabi beliau khawatir itu diwajibkan. Jadi kita kembali kepada pembahasan ya. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan al-bid'ah. Dan penjelasan tentang itu perlu penjabaran yang lebih banyak lagi, tapi karena waktu kita terbatas kita cukupkan saja. Kita lanjutkan pembahasannya. Wa'alam annal bid'a minal ibadat. Bid'ah yang terjadi dalam ibadah itu imma ayyusra'a ibadatan lam yasra'illahu wa rasuluhu jinsaha aslan. Kadang-kadang yang namanya ibadah bid'ah yang tidak pernah diajarkan Allah dan Rasulnya, itu merupakan ibadah yang tidak pernah sama sekali jenisnya itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sama sekali belum pernah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Belum pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti seseorang menciptakan sholat tertentu yang tidak pernah diajarkan Nabi. Ya. Menciptakan puasa tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Jadi menciptakan puasa, tapi puasa ini nggak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah dijelaskan oleh Nabi. Itu secara asal memang tidak pernah dijelaskan, tidak pernah disyariatkan. Au syara'aha Allah wa rasuluhu ala sifatin, atau memang dijelaskan syariatnya oleh Allah dan Rasulnya dengan cara tertentu, au fi zamanin au makanin maksus, untuk dilakukan misalnya di waktu tertentu atau di tempat tertentu, summa ghayyarahal mughayyiru ila ghairi tilka sifat. Kemudian ada seseorang yang menciptakan bid'ah dengan mengubah tata caranya. Ya, tata caranya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia melaksanakan dengan tata cara yang lain. Sholat dengan cara yang lain. Sholatnya sama sholat, tapi dengan cara yang lain. Atau kaman aujaba sholatan au shauman au ghairahuma minal ibadat bi ghairi ijab min Allah. Seperti orang yang mewajibkan puasa-puasa tertentu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Puasanya ada tapi tidak wajib, sama dia diwajibkan. Itu juga termasuk melaksanakan ibadah tidak dengan bentuk ya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya hanya menyunahkan ya, hanya menjadikan sebagai pilihan, tapi dia malah mewajibkan. Misalnya seperti itu. Atau misalnya melakukan wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Tempatnya sama, tapi di waktu yang berbeda. Dia mengubah waktunya. Atau melaksanakan wukuf juga ya, di waktu yang dianjurkan untuk berwukuf, tapi tempat yang diubah, bukan di Muzdalifah atau bukan di Arafah. Ini semuanya adalah bid'ah. Jadi ada bid'ah itu menciptakan ibadah baru yang tidak pernah diajarkan. Ada bid'ah itu yang melaksanakan ibadah yang sama tapi dengan bentuk berbeda, dengan tempat yang diubah, ya, atau dengan masa yang diubah. Mengubah waktu-waktu sholat itu termasuk kebid'ahan. Ya. Mengubah waktu sholat. Ya. Allah tetapkan waktu-waktu sholat waktu langsung kita mengubahnya sendiri. Itu termasuk kebid'ahan.
Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya kebid'ahan itu bisa muncul dengan berbagai macam cara. Wallahu ta'ala huwal hakimul ibadi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim di antara hambanya, yang menetapkan hukum di antara hambanya. Ala lisani rasulih, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala hukma illa hukmuh, maka hukum yang berlaku di dalam ibadah hanyalah hukum Allah, wala dina illa dinu, agama yang berlaku di dalam Islam adalah agama Allah. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hal ini kita kembali menyinggung ya persoalan tentang kebid'ahan ini. Bahwasanya yang disebut dengan kebid'ahan mutlak ya, bid'ah di dalam ibadah adalah sesuatu yang diharamkan. Ittafaqa alaihi al-a'immah, seluruh para imam sepakat. Ittafaqa ahlul mazahib, seluruh penganut mazhab, bahkan imam-imam mazhab, a'immatul mazahib itu setuju ya, sepakat tentang diharamkannya bid'ah di dalam agama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi mungkin terjadi pendapat di dalam penetapan kebid'ahan dalam satu amalan tertentu. Nah, ini yang harus dibedakan. Hukum menetapkan bid'ah itu sebagai sesuatu yang diharamkan dalam syariat, dengan menetapkan sesuatu itu sebagai bid'ah atau tidak, satu amalan tertentu sebagai bid'ah atau tidak, itu ada hal yang berbeda. Ya, sama juga tentang bahwasanya setiap muslim wajib melaksanakan kewajiban. Betul apa enggak? Iya. Dilarang melakukan yang diharamkan oleh Allah. Betul atau enggak? Betul. Tetapi bisa saja para ulama berbeda pendapat tentang apakah sesuatu itu wajib atau tidak. Ya, apakah sesuatu itu diharamkan atau tidak? Minum sambil berdiri diharamkan atau tidak? Ya, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bukan bahwa sesuatu yang diharamkan itu boleh dilakukan atau tidak, tidak. Tetapi yang menjadi perbedaan pendapat adalah penetapan sesuatu itu sebagai haram atau tidak. Buang air kecil sambil berdiri, itu juga ikhtalafa fihil ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah itu haram atau tidak. Ya, jadi ketika para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu, maka itu adalah hal yang berbeda. Begitu juga dengan kebid'ahan. Ada satu amalan yang diyakini oleh ulama tertentu sebagai bid'ah dan ada yang tidak. Maka di sini berlaku hukum sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, tentang qadhi, tentang hakim ya. Idza hakamal hakim fajtahad ya. Ketika seorang hakim itu memutuskan hukum, ketika seorang ulama itu menetapkan hukum, kemudian dia berijtihad ya. Summa ijtahada fa akhta, kemudian fa asaba, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama summa ijtahada fa akhta, tapi kalau kemudian dia menetapkan hukum lalu dia berijtihad dan ternyata dia salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ulama sedang membicarakan tentang hukum tertentu. Apakah ini sunnah atau bid'ah? Kemudian dia benar di dalam hukumnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Baik dia benar dalam mengatakan ini sunnah maupun benar dalam mengatakan ini bid'ah. Dan kemudian ada ulama lain yang berijtihad, kemudian dia salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. 1 pahala meskipun dia salah. Baik dia salah dalam menetapkan itu sebagai sunnah maupun salah dalam menetapkan dia sebagai bid'ah. Ini satu hal yang harus kita pahami. Ya, sehingga sekali lagi menjelaskan hukum kebid'ahan sebagai sesuatu yang diharamkan ini berbeda dengan penetapan seorang itu sebagai ahli bid'ah. Itu hal yang berbeda. Penetapan seseorang itu sebagai sahibu bid'ah, bahwa dia ahli bid'ah, karena dia ahli bid'ah, setiap bid'ah itu di neraka maka orang itu masuk neraka. Itu persoalan lain, itu ta'yin. Menetapkan, menghukumi seseorang, dan itu bukan perkara yang mudah. Tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan maka dia pelaku bid'ah. Dan tidak setiap pelaku bid'ah yang tahu dia tentang kebid'ahannya maka dia juga diancam dengan neraka. Karena ada banyak hal-hal yang bisa menghijabi, ya, menghalangi seseorang untuk mendapatkan konsekuensi hukum tersebut. Sama dengan ketika kita berbicara tentang diharamkannya ghibah, menggunjing gitu. Diharamkannya menggunjing, bahwa menggunjing itu seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Ini bukan merupakan alat bagi kita
itu untuk menghukumi orang. Ya. Setiap orang kita tahu dia pernah bergibah nih, pemakan bangke daging saudaranya, misalnya begitu ya. Ini pemakan bangke daging saudaranya. Kan bukan seperti itu. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang haramnya ghibah, orang yang kemudian berghibah jangan marah. Ya. Mau dia mengatakan ini bukan ghibah yang diharamkan kok. Ada uzur bagi saya untuk melaksanakan ghibah ini. Karena kan ada saat-saat tertentu di mana ghibah diperbolehkan. Kalau seorang menganggap demikian ya sudah. Dia nggak perlu marah dengan orang yang menjelaskan tentang haramnya ghibah. Ada orang melakukan amal perbuatan yang dia anggap itu bukan bid'ah. Nggak usah marah dengan orang yang menjelaskan tentang haramnya perbuatan bid'ah. Karena menjelaskan hukum dalam satu sisi itu berbeda dengan penghukuman kepada orang lain. Apalagi kalau itu berkaitan dengan para ulama. Ya. Makanya sekali lagi contoh yang sudah sering kita ulang-ulang ya tentang sedekap misalnya setelah sholat yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagai kebid'ahan. Sementara itu dianjurkan bahkan diwajibkan oleh sebagian ulama di Saudi Arabia termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka itu adalah ijtihad. Seandainya ijtihad salah seorang di antara mereka yang mengatakan bid'ah itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Dan yang mengatakan itu tidak bid'ah atau sunnah mendapatkan 1 pahala. Seandainya yang benar ada yang mengatakan itu sunnah atau wajib, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan yang mengatakan bid'ah itu mendapatkan 1 pahala. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang perlu kita tegaskan berkali-kali karena ini perkara yang sangat krusial sekali ya. Penjelasan tentang kebid'ahan ini krusial sekali. Ini bukan merupakan alat untuk menganggap benar diri kita sendiri dengan mudah menyalahkan orang lain, tidak, tapi sebagai pelajaran, penegasan buat diri kita betapa yang namanya perbuatan bid'ah itu sangat diharamkan di dalam Islam. Lebih diharamkan daripada perbuatan dosa ya, daripada maksiat. Bid'ah itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Kenapa demikian? Karena bid'ah ini adalah bentuk kekurang ajaran ya. Makanya Imam Malik mengatakan man ibtada'a bid'atan dhannaha hasanah faqad ittahama ar-rasul bi annahu khana risalah. Orang yang sudah jelas-jelas menciptakan bid'ah lalu dia mengatakan ini bagus aja kok, yang penting bagus, yang penting baik, maka berarti dia telah menuduh Nabi telah berkhianat terhadap syariat Islam. Kenapa? Karena Nabi telah membiarkan ada sesuatu yang baik tidak diajarkan dalam ibadah. Ini ibadah bagus kok nggak diajarkan Nabi ya. Ini ibadah baik kok nggak diajarkan Nabi. Seolah-olah dia menuduh Nabi telah berkhianat. Ya, itu satu hal yang perlu kita tegaskan pada diri kita. Wa ammal adat kulluha kal ma'akil wal masyarib. Adapun adat kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, makan, minum, pakaian, wal a'mal dan segala bentuk pekerjaan dan profesi, was sana'i segala bentuk kreasi. Kreasi kita membuat apapun ya, benda apapun untuk diperjualbelikan, wal muamalat segala bentuk hubungan interaksional antara kita dengan sesama, wal adat dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari, kulluha al aslu fiha al ibahah. Seluruhnya adalah diperbolehkan secara asal, mutlak. Faman harrama syai'an minha lam yuharrimhu Allah wa rasuluhu fa huwa mubtadi'. Justru orang yang mengharamkan ya, yang mengharamkan amalan ya, mengharamkan sesuatu, mengharamkan makanan yang tidak pernah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, justru dia yang terkena tuduhan sebagai bid'ah ya. Kenapa? Karena menetapkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah ya. Sudah halal, tidak ada dalil yang mengharamkan lalu dia katakan haram ya. Dia menetapkan haram, maka dia telah menetapkan keharaman yang tidak pernah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka justru dia sebagai musyarri ya, secara kurang ajar menetapkan syariat. Kama haramal musyrikun ba'dal an'am, sebagaimana kaum musyrikin yang mengharamkan sebagian hewan ternak. Ya, di zaman Nabi seperti saya sebutkan tadi ya. Karena ternak-ternak tersebut ditujukan untuk sebagai sesembahan. Maka diharamkan untuk dimakan. Kama haramal musyrikuna ba'dal an'am allati ahallallahu wa rasuluh. Wa kaman yuridu bijahlihi ayyuharrima ba'da anwa'il libas. Seseorang yang misalnya mengharamkan sebagian jenis pakaian karena ketidaktahuannya sesuatu yang jelas-jelas itu merupakan sesuatu yang halal kemudian diharamkan. Awis sana'i awil mukhtara'at al haditha, atau penemuan-penemuan dan teknologi baru misalnya diharamkan ya.
tanpa sesuatu yang jelas pengharamannya dari Allah dan Rasulnya. Hanya semata-mata karena sesuatu itu tidak pernah ada di zaman Nabi misalnya, kemudian diharamkan. Ada sebagian di antara masyarakat Badui ya di Saudi Arabia itu yang mengharamkan sesuatu yang baru. Di sebagian wilayah tanah air kita konon juga seperti itu. Jadi di Saudi Arabia itu ada sebagian di antara masyarakat Badui yang mengharamkan. Bahkan ketika dikasih makanan yang ditaburi saus, dia katakan ini haram karena bentuknya merah seperti darah. Ya, jadi saus itu haram karena bentuknya merah seperti darah. Ini wakil ya. Ya, ini benar-benar terjadi ya. Dikasih roti yang ada sausnya merah dikatakan haram karena bentuknya seperti darah. Ini termasuk bentuk pengharaman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Pengharaman teknologi ya, pengharaman makanan, minuman tanpa kejelasan dari Allah dan Rasulnya. Saya nggak makan binatang, nggak makan makhluk hidup ya, karena mereka itu butuh hidup juga ya. Haram bagi kita menzalimi makhluk hidup. Ini salah ya. Ini keyakinan yang salah. Ada hati-hati, itu bisa menjerumuskan kita dalam kebid'ahan ya. Itu termasuk keyakinan bid'ah dengan mengatakan demikian. Dan bahkan orang yang seperti ini sesungguhnya berada dalam kebodohan yang nyata, yang sangat nyata sekali ya. Pernah dikatakan kepada orang yang nggak mau makan binatang ya, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan karena binatang itu makhluk hidup, lalu dikatakan kepadanya ya. Pertama ya, bukankah tumbuhan juga makhluk hidup? Oh ya, dia kan nggak bernyawa. Oke, dia nggak bernyawa. Tahukah kamu bahwa di setiap makanan yang kamu makan ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, ya, itu juga ada makhluk hidup yang tidak kelihatan. Kita menyebutnya makroba ya. Ada mikroba, makhluk hidup yang nggak kelihatan. Itu makhluk hidup, makhluk bernyawa lah itu ya, yang nggak kelihatan. Jadi kamu makan buah-buahan, sayuran sekalipun kamu makan makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata kita ya, tapi dia ada, wujud, bisa dilihat dengan mikroskop ya. Jadi artinya itu satu keyakinan yang salah. Jadi boleh saja orang tidak makan sesuatu karena dia nggak suka, tidak makan sesuatu karena dia tidak nyaman dengan rasanya, tapi jangan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi disebutkan dalam banyak riwayat ya, Nabi SAW ma'aba Rasulullah SAW ta'aman. Nabi itu tidak pernah menjelek-jelekkan makanan. Ini ishtahahu akalah, kalau beliau mau beliau makan ya. Wa in karihahu taraka, dan kalau beliau enggak suka beliau tinggalkan. Tapi enggak pernah beliau menjelek-jelekkan makanan ya. Makanya saya sering nyampaikan ke keluarga di rumah, kita makan apapun yang kita beli rasanya enggak suka, ya udah diam saja. Enggak usah dimakan, tapi enggak usah dikomentarin. Karena kalau kita makan bersama teman misalnya di satu restoran, yang kemudian makanannya nggak enak, kita komentarin nggak enak, itu ada banyak mudarat. Ya, yang pertama kita bisa saja menyinggung orang yang masak makanan tadi. Kalau dia tahu makanannya dicaci maki, waduh, ya masak sudah capek-capek ya dengan segala upaya, dan yang namanya enak nggak enak itu kan relatif. Ya, ada orang bilang kalau makanan daging manis itu nggak enak, tapi ada sebagian orang mengatakan kalau manis itu semakin manis semakin enak. Jadi enak itu relatif. Jadi kalau kita mencerca makanan hanya karena lidah kita yang nggak sesuai, pertama kita bisa menyakiti hati orang yang memasak. Yang kedua, ya, menyakiti orang yang memberikan makanan untuk kita. Jadi orang yang mau menraktir kita misalnya, dia akan mau kita senang. Begitu dia sudah belikan, mengeluarkan modal, tiba-tiba makanannya kita nggak sukai, itu terjadi penyesalan. Waduh, teman saya ternyata nggak suka. Jadi itu makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak menjelek-jelekkan makanan. Ya. Kalau sebagai juri bagaimana dalam perlombaan? Nah, itu lain. Itu konteks yang sudah diperbolehkan, boleh ya. Itu karena konteksnya bukan untuk menghina makanan ya, tapi dalam konteks perlombaan ya. Nah, tapi kalau dalam konteks biasa, dalam setiap waktu kalau kita mau makan seolah-olah kita juri makanan ya. Ya, setiap makanan dikomentarin ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ma'aba Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Ini ishtahahu akalah, kalau Nabi suka Nabi makan, wa in karihahu tarakah, dan kalau enggak suka beliau tinggalkan. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu dua hal yang menjadi landasan ya, yang perlu kita pahami sekali lagi. Asal dari segala bentuk ibadah itu diharamkan, yaitu bid'ah, kecuali itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan asal dari kebiasaan termasuk juga makanan dan minuman adalah halal kecuali yang ditetapkan keharamannya oleh Allah dan Rasulnya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.